Simpulan yang benar berdasarkan paragraf tersebut adalah titik-titik simpulan. Oke, kita harus mengambil sebuah kesimpulan dari paragraf ini. Kami akan mati-matian mencegah tidak terjadi krisis keuangan yang bisa mengubah perhitungan dengan memperkuat koordinasi agar defisit bisa lebih kecil. Ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Singapura, Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat juga telah memutuskan untuk menambah anggarannya dalam penanganan COVID-19. Singapura akan memberikan 59,9 miliar dolar Singapura untuk bantuan sosial dan perlindungan pekerja, insentif pajak, jaminan modal UMKM, dan bantuan pekerja mandiri. Jerman dan Jepang bersiap mengalokasikan 13,125 triliun, 10% PDB, dan 16,308 triliun. Jerman menggunakan anggaran tersebut untuk bantuan pinjaman modal, penanganan pajak perusahaan, dan subsidi gaji pekerja yang dirumahkan. Jepang menggunakannya untuk bantuan tunai rumah tangga, perlindungan pekerja dan pelaku bisnis, pinjaman sektor keuangan, dan masa tenggang pajak serta asuransi. Adapun Amerika Serikat tak ketinggalan dengan 32,800 triliun untuk bantuan tunai dan asuransi pekerja informal, pinjaman usaha, bantuan sektor keuangan, transportasi, dan fiskal negara. Kira-kira simpulan yang paling tepat apakah pilihan yang A, B, C, D, atau E? Kalau kita lihat dari paragraf tersebut tuh menjelaskan mengenai penggunaan anggaran ini ya, penggunaan anggaran pada saat COVID-19 di berbagai negara ya. Iya, pada saat COVID-19 di berbagai negara. Di antaranya Singapura ya, di sini disebutkan di antaranya Singapura yang mencakup bantuan sosial, kemudian perlindungan pekerja, sosial dan perlindungan pekerja, insentif pajak, jaminan modal UMKM, dan bantuan pekerjaan mandiri. Itu untuk yang di Singapura. Kemudian untuk Jerman juga ya, ada juga untuk Jerman dan Jepang. Bantuan pinjaman modal, penangguhan pajak perusahaan, subsidi gaji pekerja gitu ya. Kemudian untuk Jepang juga ada bantuan tunai rumah tangga, perlindungan pekerja dan pelaku bisnis. Kemudian pinjaman sektor keuangan, masa tenggang pajak dan asuransi. Kemudian ada juga selain Jepang juga ada Amerika ya. Terakhir ada Amerika Serikat. Amerika Serikat berupa bantuan tunai, asuransi pekerja informal, pinjaman usaha, bantuan sektor keuangan, transportasi, dan fiskal negara. Nah, ini ya, kita dapat mengambil nih inti-intinya dari teks ini. Dari data yang ada dalam paragraf tersebut terlihat bahwa semua negara tidak hanya fokus pada sektor kesehatan saja, tetapi juga pada aspek ekonomi, sosial, dan juga ketenaga kerjaan gitu. Kira-kira simpulannya yang mana yang paling tepat? Coba kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, setiap negara menganggarkan dana penanganan COVID-19 lebih dari 10% dari PDB. Dari PDB. Karena di sini kan ada yang menyebutkan hanya 10% ya, berarti enggak nih yang A. Kemudian yang B, Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki anggaran paling besar karena persentase terhadap PDB paling tinggi. Karena alasannya itu karena di sini enggak ya, enggak paling tinggi. Amerika itu kan 32,800 triliun. Enggak yang A enggak bisa, yang B enggak bisa. Kemudian yang C, Jerman menggunakan anggaran untuk bantuan pinjaman modal, insentif pajak, dan subsidi sektor keuangan. Jerman itu untuk bantuan pinjaman modal, kemudian penangguhan pajak perusahaan, subsidi gaji pekerja. Oke, enggak tepat. Dan juga dia nggak bisa menjadikan sebuah kesimpulan ya, karena dia hanya menyebutkan Jerman saja. Jerman dan Amerika Serikat memiliki jumlah anggaran yang sama untuk COVID-19. Enggak. Yang E, dana penanganan COVID-19 tidak hanya digunakan dalam sektor kesehatan. Nah, ini bisa, betul ya. Jawabannya adalah yang E. Jadi, kita simpulkan bahwa anggaran penanganan COVID-19 itu digunakan untuk berbagai sektor ya. Baik itu kesehatan, kemudian ekonomi, sosial, dan juga ketenaga kerjaan gitu. Jadi tidak hanya terbatas pada sektor kesehatan saja. Yang paling tepat adalah yang E.